ketika kita mempunyai media tanam yang bagus, baik, maka separuh dari keberhasilan kita berbudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gindo. Pagi Pak, sehat Pak? Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita hari ini tentang penyiapan media tanam. Ya. Untuk kita ketahui semua, keberhasilan menyiapkan media tanam yang baik itu sudah berarti 60% usaha Anda sudah berhasil. Betul. Begitu kira-kira, Gindo. Dari pengalaman yang kami rasakan, betul Pak. Jadi keberhasilan menyiapkan media tanam yang baik. Komposisi apa saja yang dimasukkan, berapa komposisinya, apa bahannya, bagaimana mengaduknya, bagaimana menanamnya. Keberhasilan itu 60% Anda sudah berhasil. Ya. Nah, ini jadi tolong dijelaskan, Gindo, sejelas-jelasnya sehingga kawan-kawan petani kita mengerti dia menyiapkan tanaman yang sehat. Karena tanaman yang sehat akan tumbuh di media yang sehat. Betul. Nah, kalau media tanam sehat, tanaman akan jadi sehat. Kalau tanaman sehat, dia akan mampu produksi dengan baik, mampu mengatasi serangan hama, Betul. mampu memulihkan serangan kalau ada, ujung-ujungnya nanti produksi akan tetap baik. Nah, itu Gindo. Silakan Gindo menyiapkan segala sesuatunya sehingga bisa dicontoh oleh kawan-kawan kita se-Indonesia ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya, kita Gindo dulu ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Joni yang telah memberikan kesempatannya. Rekan-rekan, kawan-kawan petani yang hari ini sharing ya. Ini pengalaman, berbagi pengalaman setelah lebih kurang dari apa yang sudah kami lakukan di Biofarm selama ini terkait bagaimana menyiapkan media tanam stroberi. Seperti yang disampaikan Bapak kita tadi bahwa ketika kita mempunyai media tanam yang bagus, baik, maka separuh dari keberhasilan kita berbudidaya sudah dikatakan mendekati keberhasilan. Sehingga tanaman sehat, ketika ada serangan mampu untuk survive atau memperbaiki imunnya sendiri. Ya, setelah beberapa tahun kami amati, komposisi media tanam yang ideal yang untuk saat ini, yang pertama adalah terkait komposisinya. Pertama kemarin terkait arang, ya, biochar. Biochar itu bisa dari, kalau secara tingkatan yang terbagus itu adalah dari arang kayu. Setelah itu arang batok, baru arang sekam. Jadi ini sifatnya pilihan yang mudah didapatkan saja. Arang ini kita aktifkan, kita rendam dengan mikroba. Kebetulan kalau di kita menggunakan GMS. GMS itu mikroba yang kita perbanyak dari rumpun bambu, tanah rumpun bambu atau leaf mold yang ada di hutan. Kita perbanyak dengan menggunakan kentang, pisang, atau karbohidrat yang ada, nasi juga bisa. Kita tambahkan kalau memang teman-teman berbudidaya stroberi, kita masukkan stroberi sehingga mikroba dominannya adalah mikroba-mikroba yang menguntungkan untuk tanaman stroberi. Nah, nanti itu yang kita gunakan setelah 1-3 hari puncaknya, maka kita langsung charge arang tadi menjadi biochar nanti. Nah, komposisi kedua adalah bahan-bahan organik.
bahan-bahan organik yang tersedia. Kalau di sini dedaunan stroberi, rumput-rumputan, bahan-bahan baku yang ada di sekitaran kita, limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan organik. Bisa juga kohe, itu opsional sifatnya. Yang ketiga adalah penggunaan penggunaan abu. Ini memang pemakaiannya tidak banyak, tapi dari pengalaman kami mampu memberikan nutrisi pelengkap. Ya, tidak hanya sebagai antivirus, tapi juga sebagai nutrisi pelengkap. Jadi ketiga bahan tadi kita campur, ya, yang sudah jadinya. Ini ada biochar, ada kompos, dan ada abunya. Itu dengan perbandingan satu bagian biochar, satu bagian kompos, setengah bagian abu. Nah, ini yang kita aduk lagi dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Jadi satu bagian kompos yang sudah kita aduk dicampur dengan satu bagian tanah. Nah, selanjutnya media ini yang kita masukkan ke dalam no blend. Kenapa no blend? Kami sudah sebelumnya pernah juga menggunakan mulsa, menggunakan talang air. Dengan no blend kita lebih hemat dalam dalam biaya perawatan, karena no blend ini dengan dia ada tingkatan mulai dari budget 3.000 sampai 25.000. Kalau ini budget 4.000. Ini sudah bisa teman-teman pakai 3 sampai 4 tahun. Jadi kita cukup selama 3 tahun lebih kurang hanya akan menambah media kompos tanpa kita diributkan dengan untuk menyiapkan lahan. Halo. Oke, Halo. pendengar channel Dango Inspirasi, selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Setelah media tanam yang tadi kita siapkan, yang terdiri dari komposisi arang, biochar, arang yang sudah diaktifkan, kompos, semakin kaya komposisi asal komposnya dengan berbagai bahan organik, maka akan semakin bagus. Yang ketiga tadi abu, maka itu yang kita aduk 1:1 dengan tanah. Selanjutnya kita siapkan bibit stroberi yang sudah siap ditanam. Ya, bibit-bibit sulur-sulur yang bagus kita ambil, kita sortir. Yang paling besar itu yang kita jadikan bibit. Ya. Ya, bagian sulur yang putus ini kita arahkan ke bagian dalam. Ini tujuannya supaya nanti buahnya menggantung, jadi tidak masuk ke tanah.
Oke. Ya. Dalam satu noblen itu bisa kita tanam 4 bibit stroberi. Ya. Ya, ya karena sekarang kondisinya kemarau, kita gunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Ya, biasanya kita pakai jerami, ya rumputan atau apa yang tersedia di lahan teman-teman semua. Ya, mungkin itu dari media tanam sampai teknis penanaman. Lebih kurang kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.